Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura 1. Episode ke-242. Pangeran Mangkunagara pulang ke Surakarta. Setelah selesai pertemuan, sang raja berangkat menuju Surakarta. Sang kakak Pangeran Mangkunagara dibawa serta. Pada hari itu Kamis Pahing, tanggal 4 bulan Jumadil Akhir, tahun Jimakir, ditandai dengan sengkalan Mulat Liman Ubaingrat atau melambangkan angka tahun 1682 Jawa, bertepatan dengan 1757 Masehi. Sang raja dan Pangeran Mangkunagara naik kuda yang tangkas. Sepanjang jalan keduanya saling bercakap dan tak pernah berpisah. Sesampai di Bengawan Semanggi, Raden Ronggo Prawirodirjo telah siap menjaga jembatan bersama Tumenggung Wirodikto. Sang raja berhenti menunggu para prajurit menyeberang duluan. Kuda tunggangan sang raja menyeberang dulu. Seekor kuda kore dawuk Pagerwojo dengan dituntun Kolomarto. Setelah semua prajurit menyeberang, sang raja menyeberang bersama Pangeran Mangkunagara. Keduanya tampak rukun bergandengan tangan, meniti jembatan Sasak. Air muka kedua pembesar itu berseri-seri. Dua pembesar yang ketika kecil tak berpisah, lalu kemudian saling bermusuhan dan berperang. Sekarang kembali berdamai. Maka keduanya sangat kangen. Setelah sampai seberang, kedua pembesar kembali naik kuda menuju loji. Sesampai di loji, kembali tembakan kehormatan meriam berbunyi. Pangeran Arya Mangkudiningrat menyambut dan berbakti kepada sang kakak. Sudah 1,5 bulan keduanya berpisah. Sang raja berkata, "Kanda, silahkan melihat-lihat tempat yang Kanda sukai. Juga pilihlah akan tinggal di mana sesuka Kanda. Adipati Mangkuprojo, bawalah para bupati mengantar Kanda." Obruk segera memerintahkan para opsir ikut mengantar Pangeran Mangkunagara. Obruk sendiri akan mengantar sang raja kembali ke istana. Pangeran Mangkunagara berjalan ke arah barat laut bersama Adipati Mangkuprojo dan diiringi para bupati dan para opsir. Sesampai di Sungai Pepe, Pangeran berhenti di rumah Kiai Tumenggung Mangkuyudo. Tempat ini yang disukai karena di pinggir sungai dan terdapat tempat yang luas dan lapang. Pangeran Mangkudiningrat yang menyertai rombongan juga bermaksud tinggal dekat dengan sang kakak. Rumah Tumenggung Arung Binang yang dipilih sebagai tempat tinggal. Pangeran Mangkunagara segera masuk menempati rumah Mangkuyudo. Adipati Mangkuprojo dan para pengiring bubar kembali ke tempat masing-masing. Hanya lurah Gladak dan para Gladak bawahannya yang ditinggal untuk melayani Pangeran Mangkunagara. Malam hari tidak diceritakan. Paginya datang serdadu kompeni sejumlah 11 orang dipimpin 1 kopral serta 1 sirsan. 13 serdadu ditugaskan untuk menjaga kediaman Pangeran Mangkunagara. Pangeran memerintahkan kepada Kudonowarso untuk memboyong para istri dari tanah Kanggabayan. 3 hari kemudian Kudonowarso sudah tiba. Yang dituju pertama kali adalah loji untuk melapor kepada Obruk. Di loji Obruk menyambut dengan hangat dan memberi hadiah kain batik setengah kodi. Juga diberikan beberapa kain lain untuk para abdi yang menyertai. Setelah itu mereka masuk ke kediaman Pangeran Mangkunagara. Paginya para istri dibawa menghadap kepada sang raja dan Kanjeng Ratu Kencana. Sang raja memberikan beberapa kain sebagai hadiah. Sang raja lalu ingat dengan Raden Ayu Sonowati, istri Pangeran Baritar yang mempunyai 1 anak, yakni ibu Pangeran Mangkunagara yang telah wafat. Sang raja ingat waktu kecil sering diasuh olehnya. Sang raja berkata, "Nenek panjang umur, bagaimana nenek bisa ikut bersusah payah di medan perang?" Raden Ayu Sonowati menceritakan pengalamannya selama ikut sang cucu mengembara dan terlunta-lunta.
Sang raja tertawa. Nenek, aku banyak berhutang padamu. Waktu kecil aku sering ngompol di bajumu. Sekarang aku balas. Nenek, tanah garapanmu di Ngendo yang 5 jung itu, aku tambah 3 jung menjadi 8 jung. Sekarang terimalah. Dan ini pakaian saya pakailah. 4 lembar kain dari sutra bagus. Kainnya ringan jika dipakai. Raden Ayu Sonowati menetes deras air matanya karena sangat terharu. Ternyata sang raja masih mengingatnya. Setelah selesai santap siang, Raden Ayu Sonowati memohon pamit. Sang ratu memberikan padanya 8 koin uang. Sang raja pun bermanja-manja seperti anak kecil kepada sang nenek Raden Ayu Sonowati. Pangeran Mangkunagara yang melihat perilaku sang raja ikut terharu. Dalam hati merasa menyesal telah ikut berebut tanah kerajaan bersama sultan. Pantas sang raja masih kokoh berdiri sebagai raja, karena hatinya sangat baik. Tidak menaruh dendam kepada keluarganya yang telah bertahun-tahun memusuhinya. Pangeran Mangkunagara merasa sangat beruntung, masih mendapat kasih sayang yang besar dari sang raja. 3 hari sudah kedatangan Pangeran Mangkunagara ke kota Surakarta. Datang surat dari Gubernur Semarang sebagai balasan surat dari sang raja yang dikirim setelah pangeran masuk kota. Dalam suratnya, Gubernur meminta kedatangan sang raja bersama sang kakak ke Solotigo. Pangeran Mangkunagara dan sang raja sepakat akan berangkat bersama ke Solotigo. Gubernur juga telah mengirim surat ke Betawi dan juga telah memberitahu kepada Sultan. Kepada Sultan, Gubernur meminta Danurejo datang ke Solotigo untuk merundingkan lokasi tanah garapan Pangeran Mangkunagara. Sultan sudah menyarankan bahwa bagian tanah Pangeran Mangkunagara adalah 4.000, tidak lebih atau kurang. Sang raja telah membalas surat gubernur, isinya kesanggupan untuk mengirim Patih Danurejo ke Solotigo. Gubernur merasa tenang hatinya. Harapan akan terjadinya perdamaian secara langgeng akan segera terwujud. Gubernur lalu mengundang segenap bupati pesisir untuk ikut hadir di Solotigo. Tidak boleh beralasan sakit. Kalau benar sakit, harus berangkat walau dengan cara ditandu.